Oke, jadi ini adalah lanjutan dari video kita WD yang sebelumnya, yang kita modal awalnya itu 500.000. Buat kalian yang udah join di grup Telegram mungkin udah nggak asing lagi dengan akun ini. Nah, jadi sekarang saldonya yang kemarin kan pas di WD kedua saldonya tersisa 1.100.000. Sekarang saldonya udah naik lagi jadi 2 juta. Jadi ini akan saya WD lagi. Dan ini juga akan saya record. Ini tidak bermaksud untuk sombong ataupun pamer, karena saldo segini itu nggak ada apa-apanya. Bagi kalian jumlah segini mungkin nggak banyak, tapi tujuan saya membuat video ini adalah sebagai patokan untuk kita yang bermain receh, untuk kita yang bermain dengan modal tipis. Modalnya segini bisa nggak? Bang, kalau modal saya 200.000 bisa nggak profit? Bang, kalau modal saya 500.000 bisa nggak profit? Jadi mungkin ini bisa jadi patokan, dimana akun yang saya gunakan di sini dari awalnya kemarin itu dengan modal 500.000 dan kita sudah WD 1 juta. Kemudian pada WD kedua 300.000 dan sekarang untuk WD yang ketiga ini akan saya pangkas lagi. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan atau referensi bagi kita yang bermain receh. Di sini jelas akun saya adalah akun standar biasa. Akun standar biasa ya. Jadi kapan nih kita nyampe goalnya atau VIP kali ya? Mimpi kali ya. Masih 6 juta lagi menuju goal. Oke, jadi ini akan langsung saya WD dan nanti akan langsung saya perlihatkan mutasinya dari internet banking. Sekarang kita lihat dulu ke balance-nya, ke saldo saya untuk di WD. Di sini saya tidak akan memperlihatkan history tradingnya karena history trading saya terakhir itu kacau. Karena tadi malam saya sangat memaksa untuk trading, jadi itu lumayan kacau sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, ini masih profit. Jadi ini langsung kita WD saja dulu sebelum kita lanjut tradingnya. Di sini jelas ya. Di sini kemarin kan saya deposit tanggal 8, kemudian di WD tanggal 12, 1 juta, kemudian di WD lagi tanggal 13, 300.000. Sekarang akan kita WD lagi dengan nominal 1 juta. Sekarang ini tanggal 16 April. Jadi ini akan saya WD lagi. Jadi dari awal kita bermain 500.000 dari tanggal 8. Sekarang tanggal 16. Berarti kita sudah take profit kurang lebih sekitar 2,5 juta atau 2 jutaan dari tanggal 8. Apakah itu masuk akal dan logis? Kalau menurut saya bermain receh itu masuk akal dan logis. Jadi maklum saja jika kita cuman bisa take profit 2 jutaan dengan modal 500 ribuan untuk waktu 1 minggu. Jadi ini akan langsung kita WD aja. Kita WD yang ini dulu 1 juta. Setelah proses WD ini kita akan lanjut ke trading seperti biasa untuk beberapa kali open posisi. Jadi kita akan WD ini 1 juta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, di sini udah saya request withdraw. Di sini notifnya telah dikirim. Di sini notifnya telah dikirim. Jadi kita tunggu dulu ini sebentar sebelum kita lanjut tradingnya, biar kita semangat tradingnya. Jadi kita WD lagi. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa bermain receh dengan modal 200.000, 300.000, 500.000? Nah, mungkin video ini bisa jadi patokan untuk teman-teman. Di sini kemarin saya dengan modal 500.000 pada tanggal 8 April. Pada tanggal 12-nya saya sudah WD 1 juta. Kemudian pada tanggal 13 saya juga sudah WD 300. Sekarang pada tanggal 16 saya juga WD lagi 1 juta. Berarti kurang lebih saya WD totalnya itu sekitar 2.300.000. Kalau menurut saya pribadi itu cukup masuk akal. Karena kita di sini modalnya receh 500.000. Jadi ini akan kita tunggu dulu. Kita lihat apakah saldo saya sudah terpotong. Di sini masih pending. Jadi di sini
Teman-teman lihat sendiri di sini belum ada depositnya. Kita baru deposit satu kali 500.000 kemarin dan sudah WD 2.300.000. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan untuk teman-teman semua yang ingin bermain receh sama seperti yang saya lakukan ini. Oh ya, lalu pertanyaannya untuk yang bertanya, Bang, bagusan binomo atau all-in trade? Kalau menurut saya pribadi, keduanya itu sama saja. Saya pilih binomo ini karena hitungannya itu dalam rupiah. Jadi itulah sebabnya saya lebih senang bermain di binomo karena ada hitungan saldo kita itu dalam rupiah. Jadi lebih real. Jadi kita tidak peduli pada harga dolar yang naik ataupun turun. Jadi ini balance kita belum terpotong. Ini akun real ya, real benaran. Di sini saldo kita belum terpotong. Jadi ini akan saya skip dulu. Nanti akan saya perlihatkan mutasinya di internet banking. Oke, jadi di sini saldo kita sudah terpotong dan notifikasinya dari binomo menyatakan sudah sukses. Tadi kita request withdrawnya pada jam 1.43. Sekarang jam 1.51. Berarti ini sekitar tidak sampai 10 menit. Wow, ini sangat cepat sekali. Untuk membuktikannya langsung, saya akan langsung membuka internet banking untuk memperlihatkan mutasinya kepada teman-teman semua. Oke, kita langsung ke mutasi untuk melihat apakah benar. Di sini terlihat jelas dari Nur Hija 1 juta rupiah pada jam 13.50. Berarti proses WD di binomo ini cukup cepat, yaitu sekitar 7 menit. Jadi proses WD-nya sudah selesai. Sekarang kita kembali ke binomo. Oke, di sini notifnya juga sudah sukses. Berarti di sini proses WD-nya itu sekitar 7 menit. Tadi kita request WD pada jam 1.43 dan pada jam 1.50 itu sudah langsung masuk ke rekening saya. Padahal di sini saya hanya menggunakan akun standar biasa, tidak akun gold atau VIP. Jadi ini adalah proses WD yang tergolong cukup cepat bagi saya dan ini adalah pengalaman yang cukup menyenangkan. Atau orang binomonya juga udah tahu ini akan dijadiin video ya. Haha. Tapi ini murni bukan endorse dari binomo. Saya main binomo ini karena hitungannya itu dalam rupiah. Jadi saya lebih senang aja gitu. Jadi lebih enak aja kita ngitungnya karena duit kita itu dalam rupiah. Jadi berasa beneran lebih real gitu. Kalau dolar naik ataupun turun kita nggak peduli. Oke, jadi video ini akan saya lanjutkan dengan video trading seperti biasa. Di sini sudah ada sinyal untuk buy. Saya akan langsung buy pada nominal 14.000 terlebih dahulu. Kita tunggu. Oke, saya akan buy sini. Jika ini masih loss, saya akan kompen di bawah. Karena saya yakin dia memang akan naik. Jika ini turun cukup jauh, maka saya akan kompen di bawah. Oke, berarti sinyalnya benar. Kita pertama open posisi profit. Ini harusnya profit. Kita kembali ke nominal awal. Kita ganti jadi 30. Oke. Di sini kita bermain aman aja karena di sini modal kita sangat tipis. 1 juta itu tipis jika kita bermain binari. Sebaiknya kita open pada nominal. Oke, kita buy di sini. Ini kita tidak ikut sinyal ya. Kemungkinan ini bisa saja menjadi loss. Kemungkinan ini bisa saja loss. Oh.
kita tunggu dulu. Oke, kita loss 1 karena kita tidak ikut sinyal. Nah, di sini dia emang naik kan. Tapi tadi kita open posisinya terlalu cepat. Harusnya kita bisa open posisi 2 menit tadi. Jika kita open posisi pada rank 2 menit tadi, ini profit tadi. Oke, di sini buy. Oke, kita akan buy. Tunggu dulu. Oke, kita akan ambil untuk buy. Kita dapat atas. Tidak apa-apa, kita kompen lagi. Sebenarnya kita di sini buy-nya sudah cukup telat, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja. Karena di sini kita open posisinya nominal kecil, jadi jika kita loss kita bisa kompen dengan mudah. Oke, ini kompen pada level 1 dan sepertinya ini profit. Kita kembali ke nominal 30.000 aja. Karena jika loss kita dapat melakukan kompensasi dengan mudah. Oh ya, jadi saya juga ingin memberikan tips dan trik tentang bermain receh. Misalnya, kita modalnya itu cuman 200.000, 300.000, atau 500.000. Nah, kalau kita bermain pada modal seperti itu, kita sebaiknya open posisi awalnya itu 14.000. Nah, kemudian untuk take profitnya, ada juga nih matanya profit hariannya gitu kan. Jadi untuk profit harian itu, ini berdasarkan yang saya lakukan aja ya. Jadi mungkin kalian bisa ambil ini sebagai patokan. Jadi berapa saya take profit hariannya pas trading. Jadi kalau saya take profit hariannya itu sekitar 100.000 atau 50.000 aja, atau kadang bisa 200.000. Jadi take profit saya per hari kira-kira hanya seperti itu aja, sekitar 50.000 ataupun 100.000, kadang 100.000 lebih. Jadi kalau profit saya udah melebihi 100.000, itu harusnya saya stop. Karena kemarin itu saya sempat juga over trading, bahkan nyaris loss karena awalnya itu udah profit semua. Tapi karena di tradingin aja terus, ujung-ujungnya loss, di kompen loss. Nah, akhirnya sampai open posisi pada nominal 600.000. Itulah sebabnya kita tidak boleh juga over trading dan memaksa. Karena jika kita sudah profit lumayan, itu sebaiknya di stop aja, tidak usah terlalu diburu. Karena kita ini modalnya tipis. Seperti yang saya lakukan ini, kan saya modalnya cuma 500. Saya cuma take profit 50.000 ataupun 100.000 per harinya. Dan saya udah WD sampai 2 juta. Itu kan sebenarnya udah jauh dari modalnya. Kalau kita WD-nya cuman 1 juta, 2 juta, 500, itu wajar menurut saya. Jadi kalau emang kita itu modalnya tinggi, misalnya modalnya itu 5 juta atau 10 juta, ya wajar sih kalau WD-nya sampai 5 juta. Kita modal 200.000, 300.000, atau 500.000, sudah bisa profit kelipatannya atau lebih dari modalnya itu udah bagus kalau menurut saya. Misalnya modal 500, sudah bisa profit hariannya 50.000. Kalau bagi saya itu udah bagus banget buat kalian. Itu udah jempol, saya kasih jempol. Pertahankan itu setiap harinya. Jangan sampai profitnya itu dihabiskan, bahkan sampai habis dengan modalnya. Di sini ada sinyal untuk buy lagi. Sepertinya ini sudah berbalik arah ya. Oke, saya tidak akan ambil untuk buy karena di sini saya udah telat. Saya akan ambil sell mengikuti garis resisten. Oke, saya akan ambil sell. Jika inilah saya akan kompen.
Tapi di sini saya juga merasa kurang yakin ini akan turun. Sepertinya ini sudah. Oke, kita tunggu dulu. Sebaiknya ini kita tunggu. Di sini harusnya saya bisa ambil untuk buy. Op. Kita tunggu dulu. Oke. Kita loss. Apakah ini akan loss? Oke, saya akan ambil untuk buy di sini. Jadi di bawah ada kompennya jika di atas ini loss. Oke, sekarang posisinya Oke, 30.000-nya loss, 70.000-nya profit. Oke, 30.000-nya balik modal. Sepertinya ini emang tren naik. Berarti sinyalnya benar. Tadi saya mencoba OP melawan sinyal. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga MM-nya. Kita open posisi dengan nominal yang kecil, apalagi jika kita merasa tidak begitu yakin. Jadi, kalau merasa tidak begitu yakin, jangan open terlalu besar. Sebaiknya kita open dengan nominal yang kecil dulu. Oke, jika dia masih turun, saya akan ambil buy lagi. Kita buy-nya di atas ya. Aduh, ini kacau. 70.000-nya profit. Yang 140.000-nya ini bisa loss ini. Nah, ini dia sebabnya kita harus menjaga MM-nya. Di sini saya tadi yang 140 ini rencananya untuk kompen jika yang 70 masih loss. Nah, jika sudah sampai nominal ini, kita juga sudah cukup kesulitan untuk melakukan kompensasi karena ini nominalnya sudah 140. Otomatis kita harus kompen kelipatannya. Tunggu, saya akan lihat patokan lain. Itu sebabnya kita juga harus menjaga MM-nya karena kita trading 1 menit itu sangat rawan resiko. Kita bisa aja di sliding. Ini sangat tipis. Ini bisa saja tersliding. Tapi di sini profit tidak di sliding. Oke, jadi tadi saya juga mencoba untuk melawan sinyal 1 kali. Jadi itu cukup berbahaya sebenarnya. Oke, kita kembali ke awal. Saya akan open posisi 1 kali lagi. Saya akan lihat patokan di sini dulu. Jika melihat di sini, ini sepertinya akan berbalik arah ya. Ini sepertinya akan berbalik arah. Tapi kita tunggu dulu. Kita jangan open posisi dulu. Sepertinya ini akan berbalik arah. Jika parabolik ini ditembus, berarti ini akan berbalik arah. Tapi ini juga tidak pasti. Kita coba tunggu. Oke, sepertinya ini akan berbalik arah kah? Naik atau berbalik arah ini? Coba kita tunggu dulu bentar. Oke, ini akan berbalik arah ya. Kalau yang saya lihat, tapi kita tunggu dulu. Apakah yang saya perkirakan itu benar? Dia akan berbalik atau malah naik? Menurut saya ini akan berbalik ke bawah.
Tapi untuk beberapa menit ke depan, itu hanya menurut saya. Kalau yang menurut yang saya lihat, tapi kita tunggu dulu, ini tidak pasti. Oke, saya akan coba sell di atas ini. Saya akan sell 14.000 aja. Karena di oke. Ini berbalik arah ya. Ini akan berbalik arah. Saya yakin dia akan berbalik arah lagi. Iya, dia akan berbalik arah. Coba kita lihat di sini. Oke, berarti perkiraan saya juga benar ya. Dia berbalik arah. Dia berbalik arah. Harusnya di sini kita bisa ambil sell. Saya akan ambil sell selama berapa menit ya? 14.38. Sekarang jam. Saya akan ambil sell selama 5 menit di sini. Kita akan mencoba untuk long trading. Kita akan mencoba untuk long trading. Jadi di sini saya ambil sell sekitar 5 menit. Apakah saya benar atau salah? Jadi ini patokannya dari indikator yang satu lagi. Karena di atasnya itu sudah mencapai garis resisten pendeknya. Jadi kita tunggu aja ini selama 5 menit ke depan. Apakah ini benar atau salah? Jadi kita saksikan bersama hasilnya nanti. Di sini kita open posisi dengan nominal yang kecil karena ini tidak bisa pasti. Tapi kemungkinan bisa jadi. Jadi kita sama-sama saksikan dan tunggu aja ini. Apakah ini akan loss atau di sliding? 5 menit harusnya tidak sliding. Yang sliding itu 1 menit itu sangat rawan bagi kita di sliding. Kalau kita bermain di time frame yang lebih panjang, harusnya itu bisa lebih aman. Coba kita tunggu aja dulu ini. Kita tidak usah kompen yang ini dulu. Kita kompen nanti jika ini loss. Kita tunggu dulu transaksi ini close karena ini tradingnya agak long. Jadi ini juga kesulitan trading long time jika kita bermain di time frame yang panjang. Jika kita bermain open posisinya itu 3 menit atau 5 menit ke depan, jadi kita cukup kesulitan melakukan kompen. Nah, jadi itulah yang saya maksud tadi. Kita tidak tahu marketnya itu akan seperti apa. Apakah dia akan melanjutkan tren, apakah dia akan berbalik arah. Jadi kita tidak tahu pasti. Itulah sebabnya MM harus kita jaga terus. Oke, kita coba lihat di. Coba saya lihat dulu. Trading itu tidak ada jaminannya, tidak ada kepastiannya. Apalagi kita bermain binari ini. Kita hanya bisa menggunakan analisa dan pengaman yang udah kita lalui. Kalau saya trading ada yang mau jamin, saya juga mau. Walaupun saya harus bayar 5 juta sebulan gak apa-apa lah, tapi dijamin. Kita tunggu dulu. Oke, dia berbalik. Kita tunggu ini. Ini cukup menegangkan. Ini menarik ya. Tadi dia melanjutkan tren. Sekarang dia tiba-tiba longsor ke bawah. Tapi kita tunggu dulu. Tunggu. Wow. Berarti perkiraan dan analisa saya. Kita tunggu apakah ini akan profit atau loss. Sepertinya ini profit ya. Berarti perkiraan dan analisa saya berdasarkan indikator yang saya lihat ini benar juga ya. Tadi saya merasa ragu karena di atas ini ada garis resisten pendeknya. Karena dia udah nembus garis resisten pendek, saya kira dia akan naik terus.
Tapi itu resisten pendek, karena garis resisten pendek itu bukan jaminan juga. Yang bisa jadi patokan itu garis resisten yang panjang, itu kita melihat dalam time frame yang lebih tinggi, itu baru bisa jadi patokan yang benar. Oke, 14.000-nya tadi profit ya. Berarti analisa saya berdasarkan time frame tradingnya untuk ke depan cukup akurat juga ya. Ini dia benaran berbalik arah 5 menit ke depannya. Jadi tadi saya di sini kita pasang posisi 5 menit. Dan itu benar, ternyata dia berbalik arah. Tapi awalnya dia melanjutkan trennya naik sebentar, kemudian dia tiba-tiba berbalik arah. Kita nggak tahu apakah ini akan memasuki sideways atau apa. Tapi dari tadi sini trennya turun, kemudian mulai naik lagi. Apakah dia akan melanjutkan tren turun di sini atau akan sideways? Jadi trading hari ini saya cukupkan demikian dulu, karena di sini saya udah take profit berapa ini? 200. Di sini saya sudah take profit sekitar 200 lebih. Jadi saya cukupkan aja dulu. Kita tidak usah serakah nafsu, karena saya udah ngerasain sendiri loss karena serakah dan nafsu itu berkali-kali. Termasuk tadi malam itu sebenarnya nyaris. Saya tadi malam trading, solo trading itu nyaris loss banyak. Tapi untung ke kompen, dari saya open posisi sampai kompen level 3, level 4 itu. Sampai saya harus open posisi pada nominal 600.000 tadi malam. Oleh karena itu kita jangan over trading, karena bermain binari itu risikonya sangat tinggi. Jika sudah take profit sebaiknya stop. Jika sudah profit harian sebaiknya stop. Jangan dipaksakan, karena over trading itu meskipun kita pakai sinyal, kita tradingnya itu udah dalam keadaan nafsu. Kita pengennya itu untung aja, kita pengen uang yang banyak. Nah, itulah yang akan menyebabkan kita loss nantinya. Ingin untung banyak tapi malah buntung. Jangan sampai karena nafsu dan ingin untung banyak kita malah berujung deposit. Oke, untuk video kali ini saya akhiri sekian dulu. Tadi kita juga udah WD 1 juta. Sekarang kita udah take profit lagi sekitar 200.000. Jadi saya rasa hari ini cukup profitnya. Tujuan dari video ini adalah untuk kalian yang bermain receh. Jadi ini mungkin bisa jadi patokan. Apakah mungkin receh itu bisa profit? Apakah mungkin saya modalnya 200.000, 300.000, 500.000 bisa nggak profit? Bisa nggak dapat uang? Bisa, jawabannya bisa. Ini contoh nyatanya. Saya udah WD sampai 2 juta. Semua itu sebenarnya tergantung pada kita. Saya berikan tips dan triknya. Misalnya kita modalnya 500.000. Jika kita profit hariannya itu 50.000. 50.000 dikali 30 hari. 50 kali 30 itu artinya 1.500.000. Itu udah bisa jadi passive income bagi kita. Jika kita profit hariannya itu 100.000, berarti 100.000 dikali 30 hari. 100.000 dikali 30, berarti kita sebulannya itu udah dapat 3 juta. 3 juta satu bulan itu udah cukup untuk pengeluaran kita. Udah cukup buat beli bensin, bayar listrik, atau beli kuota, itu udah cukup. Nah, menurut saya itu adalah hal yang wajar. Jika kita bermain dengan modal tipis, kita take profit harian 50.000 atau 100.000, menurut saya itu wajar. Jika kita modalnya cuma 500.000. Jadi kalau kalian itu sudah profit harian, mending di stop aja. Jangan diburu terus. Jangan buru-buru ingin uang 500.000-nya itu tiba-tiba jadi 5 juta atau 10 juta. Jangan hanya karena ingin memburu uang 500.000 menjadi 5 juta, 10 juta, malah berujung loss dan deposit lagi. Jadi sebaiknya kita jangan terburu nafsu, jangan dipaksa, jangan serakah, jangan tamak. Ya pokoknya intinya seperti itu aja. Kita tradingnya itu santai aja, karena binari ini sangat high risk, sangat rawan sekali. Apalagi jika kita bermainnya itu 1 menit. Meskipun kadang kita udah analisa begini segala macam, kita bisa saja tetap loss. Seperti yang kalian lihat tadi sendiri. Tadi saya juga ada loss, tapi masih bisa profit. Itu karena sistem MM dan kompennya. Jadi itulah sebabnya sebelumnya saya membagikan tips dan trik soal MM dan kompensasi, karena itu sangat berpengaruh sekali, apalagi jika kita bermain dengan modal tipis.
Oke, saya rasa hanya itu aja dulu karena di sini kita udah profit, jadi kita akhiri aja dulu. Oke, enjoy, nikmati hari kalian, jangan serakah, jangan over trading, karena itu adalah sumber kehancuran bagi kita di binary. Karena binary option ini emang sangat kejam, apalagi jika kita hanya bermain 1 menit.